Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Yanti. Selamat pagi Kak Deksi. Wah, pagi ini kita senang ya adik-adik. Kita bisa bangun dan sekarang kita mau beribadah. Yuk, sekarang duduk yang manis, yang rapi. Kita mau ucapkan selamat pagi pada Bapak. Kita bernyanyi, selamat pagi Bapak. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami dan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi ini tentu kita sangat bersyukur ya. Kita boleh sehat, kita boleh sukacita. Kakak mau menyapa dulu adik-adik semua. Adik-adik yang ada di rumah ya. Hai adik-adik Batita dan Balita, mana senyumnya? Hai adik-adik Pratama dan Madya, mana senyumnya? Wah, kakak yakin senyumnya semua pasti manis-manis. Walau kakak nggak bisa lihat, tapi Tuhan Yesus pasti melihat semangat dan sukacita adik-adik untuk beribadah pagi ini. Ayo, kita mau puji Tuhan lagi. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita besar, kuat, dan perkasa. Kita bernyanyi. Ikutin kakak ya gerakannya.
Siapa yang hari ini pakai baju merah seperti kakak? Wah, pasti banyak ya. Coba lihat, apa nih yang di atas kepala kakak? Ini namanya lidah api. Hari ini kita mau merayakan Hari Pentakosta. Pasti adik-adik yang Pratama dan Madya sudah tahu kan apa itu Pentakosta? Adik-adik balita mungkin sebagian ada yang sudah tahu. Nah, nanti dari cerita firman dari Kak Sheni, kita akan memahami apa itu Pentakosta. Sekarang kita mau muji Tuhan dulu ya adik-adik. Kita mau bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Ayo semuanya berdiri lagi dan ikutin gerakan kakak. Sekarang kita duduk yang manis, kita siapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman. Kita sambut firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Mari kita berdoa adik-adik. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami duduk manis, fokus, dan dengar-dengaran pada firman Tuhan.
Tuhan juga yang menolong Kak Sheni, supaya Tuhan mampukan agar firman yang dibagikan boleh kami pahami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Maira akan menolong kita untuk membacakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh-roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa kita pakai dari negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Figria dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semua tercengang-cengang dan saat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Terima kasih. Terima kasih ya Maira sudah bantu baca firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya ya, siapa yang tadi pagi sudah berdoa habis bangun tidur? Good. Siapa yang di sini boboknya sudah sendiri, nggak sama papa mama lagi? Ada juga ternyata. Kalau dari Batita kakak lihat, masih sama papa mama. Kalau yang balita, udah ada loh lumayan yang bobok sendiri. Coba Pratama. Wah, ini Pratama juga sudah separohnya ya. Sudah banyak yang bobok sendiri. Kalau dari kelas Madya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, semua sudah bobok sendiri. Hebat nih berarti adik-adik. Nah, siapa yang di sini udah punya kamar sendiri tapi masih takut bobok sendiri? Ada juga. Ada nggak yang kalau lagi kebelet mau pipis malam-malam, akhirnya ditahan pipisnya, takut mau ke toilet sendirian? Kayak gini nih takutnya nih. Lihat ya. Udah pipis, tapi gelap. Kanta takut tidur lagi Ya, Kanta nggak jadi pipis deh. Semoga nggak ngompol dan nggak sakit perut ya. Adik-adik, rasa takut itu normal loh. Tidak hanya anak-anak kecil yang merasakan, tapi orang dewasa juga. Di renungan hari ini, kita tahu ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga takut loh. Mereka takut untuk memberitakan firman Tuhan. Kenapa mereka takut? Mereka takut kalau waktu mereka memberitakan firman Tuhan, nanti mereka ditangkap dan disalib seperti Tuhan Yesus. Nah, murid-murid ini terus takut.
Sampai pada suatu hari, yaitu pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari keberapa tadi? 50. Betul. Disebut juga dengan hari Pentakosta. Panjangnya namanya. Hari apa tadi namanya? Pentakosta. Iya, betul. Pentakosta. Pada hari ini, semua orang percaya berkumpul termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba dari langit terdengar suara tiupan angin keras. Seperti ini suaranya. Tidak hanya itu, ada juga lidah api yang turun di atas kepala murid-murid Yesus. Nah, ada suara tiupan angin keras dan ada lidah api. Apa artinya ya? Artinya adalah Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah penolong yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya untuk menolong murid-muridnya memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus ini akan turun sewaktu Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau murid-murid Tuhan sudah dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka bisa apa ya? Karena Roh Kudus sudah turun di atas murid-murid Yesus, itu berarti murid-murid Yesus sudah diberkati dengan kepintaran dan keberanian. Kepintaran dan keberanian untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Iya, diberkati dengan apa tadi adik-adik? Iya, kepintaran dan keberanian. Kita ulang sama-sama ya. Diberkati dengan kepintaran dan keberanian. Kepintaran dan keberanian untuk apa ya adik-adik? Iya, kepintaran dan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus itu tidak hanya diberikan kepada murid-murid Tuhan saja loh, tapi juga kepada adik-adik, kepada kakak, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau begitu berarti Tuhan sudah memberkati kita ya dengan kepintaran dan keberanian. Iya, sudah, sehingga kita berani untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ya kan? Kita berani menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ingat adik-adik, setiap kali adik-adik takut, ingat Allah Roh Kudus sudah bersama-sama dengan adik-adik. Berarti Allah beserta dengan adik-adik. Tidak perlu takut lagi. Adik-adik, gimana ya tadi teman kita Kanta yang takut ke toilet itu? Sekarang takut nggak ya? Kita lihat ya. Pipis. Kanta takut. Tapi Yesus menjaga Kanta. Jadinya Kanta nggak boleh takut. Wah, Kanta sudah berani. Kakak yakin adik-adik yang lain juga berani. Tidak hanya berani ke toilet loh. Roh Kudus menolong kita supaya kita bisa melakukan dan berani melakukan perbuatan baik yang lainnya. Misalnya, kita ingatkan teman kita untuk berdoa sebelum makan. Atau kita ajak teman kita yang lain untuk mendoakan teman kita yang sakit. Ingat ya adik-adik, Allah Roh Kudus sudah menolong kita dan pasti akan terus menolong kita. Untuk adik-adik yang di Pratama Madya, Tuhan Yesus juga menolong. Jangan takut untuk menjawab tantangan yang kalian hadapi, baik di gereja, di sekolah, ataupun di mana kalian berada.
Ayo berani berdoa. Ayo berani pimpin pujian. Ayo berani mencoba hal-hal baru dalam hidup kalian yang membangun dan positif. Ayo ceritakan kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan pada teman-temanmu. Allah Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian sehingga adik-adik bisa menjadi anak-anak yang berani berkata-kata tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup bagian firman Tuhan, kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Allah, Engkau memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang berani dan pintar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tetap bersandar pada kekuatan Tuhan. Tolong kami hidup menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terbaik, kami mau berdoa buat kami. Kami yang selalu bersama kami. Lalu Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk guru-guru kami yang sudah mengajar kami. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah-pemerintah yang ada di negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka, Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat supaya bisa mengerjakan hal-hal yang penting dan hati takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkatilah mereka yang sedang sakit. Berkatilah mereka supaya mereka bisa cepat sembuh dan terhindar dari segala penyakit. Dan berkatilah mereka yang sedang bersedih hati, hiburlah mereka ya Tuhan. Semoga mereka bisa bahagia terus. Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas dengan normal lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk diri sendiri. Tuhan berkatilah kami agar menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Tuhan berkatilah kami juga agar menjadi anak yang menyenangkan hati kedua orang tua kami, teman kami, saudara kami, terlebih lagi hati-Mu Tuhan. Tuhan, tolong jauhkanlah kami dari virus COVID-19 yang melanda dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga mau berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau bersyukur melalui persembahan. Persembahan adik-adik dapat dimasukkan ke dalam amplop, dan dititip kepada papa dan mama untuk diserahkan ke gereja. Adik-adik juga dapat mentransfer persembahan melalui papa dan mama ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik.
Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan kepada kami. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap persembahan yang telah kami kumpulkan. Atas ucapan terima kasih kami buat berkat-berkat Tuhan yang tak henti-hentinya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kami. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi lagu Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Adik-adik semua bangkit berdiri ya, dan ikuti gerakan kakak. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Untuk itu kita mau tutup di dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, Engkau sudah naik surga, mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk kami. Dan biar Roh Kudus-Mu itu Tuhan boleh ada bersama dengan kami dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang berani, bersaksi, menceritakan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kami, anak-anak-Mu, mau menjadi anak yang baik dan taat kepada Papa dan Mama. Kami juga berdoa untuk Papa dan Mama Tuhan, berikan kesehatan, berikan rezeki, dan kami semua boleh bersuka cita dalam menyambut datangnya Roh Kudus hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami hanyalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di
Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.